Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irati Widiani Hilal dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses pernapasan. Apa sih proses pernapasan itu dan bagaimana proses pernapasan itu? Sebelumnya juga saya akan membacakan terlebih dahulu definisi dari proses pernapasan. Proses pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain mengetahui definisi, kita juga harus mengetahui organ-organ apa saja sih yang ada di dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, dan yang terakhir ada alveolus. Dari semua organ-organ tersebut memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam menjalankan sistem pernapasan. Dan ini ada salah satu video yang akan menunjukkan bagaimana proses pernapasan di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh setiap manusia. Udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas. Nah, mungkin itu adalah salah satu gambaran bagi kita untuk melihat bagaimana sih tubuh kita ketika melakukan pernapasan, udara masuk dan udara yang keluar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu dibagi menjadi dua, ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi akibat gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk menjadi terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru membesar. Sedangkan pernapasan dada itu melibatkan otot diafragma. Nah, sekarang saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana sih pernapasan dada antara ekspirasi dan inspirasi. Ketika dalam keadaan normal, tekanan di atmosfer sebesar 760 mmHg dan tekanan di dalam alveolar atau di dalam tubuh kita juga sebesar 760 mmHg atau milimeter air raksa. Di sini tidak akan terjadi pernapasan. Mengapa? Karena tekanan di atmosfer dan tekanan di alveolus itu sama-sama besar sehingga tidak akan terjadi pertukaran oksigen atau pengeluaran oksigen maupun karbon dioksida. Tekanan intrapleuranya pun sebesar 756 mmHg atau milimeter raksa. Selanjutnya kita akan masuk ke fase inspirasi atau menarik nafas. Ketika melakukan inspirasi atau penarikan napas untuk mengambil udara, diafragma akan berkontraksi. Ketika diafragma berkontraksi, rongga dada akan melebar dan tekanan di alveolar pun ikut melebar dengan volume yang tetap. Karena pelebaran tersebut dan volume yang tetap, tekanan di alveolar turun menjadi 758. Sedangkan di atmosfer itu tetap sebesar 760. Dan ketika tekanan di atmosfer itu tetap 760, sedangkan di dalam tubuh kita tekanannya sebesar 758, akan terjadi pemasukan udara dari luar atau yang biasa disebut kita bernafas atau menghirup udara, karena memang pada dasarnya tekanan yang tinggi selalu merujuk kepada tekanan yang lebih rendah, dan pada saat itu tekanan di dalam tubuh kita adalah lebih rendah dari tekanan yang ada di atmosfer atau di atas. Otomatis tekanan udara-udara yang di atas akan masuk ke dalam tubuh kita, ke rongga paru-paru untuk kita hirup oksigennya. Selanjutnya, tekanan intrapleuranya pun ikut menurun menjadi 754 mmHg. Selanjutnya masuk ke fase ekspirasi atau pengeluaran karbon dioksida di dalam tubuh kita. Ketika berekspirasi, diafragma akan merelaksasi atau kembali ke tempatnya semula. Ketika diafragma sedang berelaksasi, rongga dada akan mengecil dan menyempit dengan volume yang tetap. Karena penyempitan tersebut, tekanan di alveolar menjadi naik sebesar 762 dari yang 760. Dan tekanan di atmosfer sebesar 760 mmHg.
Ketika tekanan di atmosfer lebih rendah daripada tekanan yang ada di dalam diri kita atau tekanan alveolar, jadi udara akan berhamburan keluar. Sama seperti prinsipnya yang tadi, tekanan yang lebih tinggi selalu merujuk ke tekanan yang lebih rendah. Sekarang terbalik, tekanan di dalam tubuh kita lebih tinggi, sedangkan tekanan yang di luar lebih rendah. Jadi, udara-udara yang ada di dalam tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita akan berhamburan keluar atau yang biasa disebut kita mengeluarkan nafas, seperti itu. Dan selanjutnya tekanan intrapleuralnya pun menjadi naik sebesar 758 mmHg. Selain berperan dalam pertukaran udara atau gas, proses pernapasan juga berperan sebagai memelihara keseimbangan tubuh agar tetap stabil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.